Selamat datang kawan-kawan terpilih di video Pola Pertolongan Allah. Pola Pertolongan Allah disingkat dengan PPA. Mungkin sebagian orang yang ada di sini masih bingung. Ini video apa dan apa yang mau di-share di sini. Video ini adalah tempat berbagi ilmu yang nantinya di sini akan saya share materi mengenai tauhid, pola pertolongan Allah. Maksudnya adalah di sini di video PPA ini kita bisa sama-sama belajar memahami bagaimana cara mengundang bantuan Allah atas segala macam permasalahan kawan-kawan kita semua di dunia ini. Misalnya masalah hutang, hubungan keluarga kurang harmonis, bisnis mandek, masalah jodoh, belum punya momongan dan lain-lain. Yang mana semua masalah tersebut insya Allah bisa diselesaikan dengan metode tauhid. Disadari atau tidak, tauhid ini kalau kawan-kawan pegang benar-benar maka akan mendatangkan keajaiban. Polanya bisa dipelajari dan dipraktekkan karena materi tauhid PPA bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Insya Allah ini adalah jawaban atas doa-doa teman-teman selama ini. Bisa jadi juga terbentuknya video ini merupakan salah satu cara Allah untuk berbicara dan mencengkrama dengan kawan-kawan kita sekalian. Jadi bersiap-siaplah. Berdoalah mohon kepahaman padanya, karena yang akan kawan-kawan alami adalah sesuatu yang amat sangat luar biasa. Intinya sih seperti ini. Mungkin banyak kawan-kawan yang sudah pernah dengar istilah Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, atau istilah PPA yaitu JFOA, Just Focus on Allah. Sering dengar ya? Saya yakin rata-rata pasti sering dengar istilah aja, tapi bingung apa maksud di dalamnya atau bagaimana sih cara mempraktekkannya. Nah, itu yang akan kita bahas di PPA di video ini. Karena pertolongan Allah amat sangat dekat. Nantinya ketika kawan-kawan sekalian sudah memahami dan mulai mempraktekkan, maka kajian bukan sesuatu hal yang mustahil lagi. Pola pertolongan Allah PPA adalah sebuah training berbentuk kelas privat yang diadakan hampir di seluruh Indonesia. Lebih dari 100 angkatan dengan ribuan alumni yang tersebar se-Indonesia, mulai dari ustadz, guru, pengusaha, pemilik perusahaan, dokter, pejabat, dan lain-lain. Jika Anda perhatikan orang-orang yang dalam hidupnya mendapatkan pertolongan Allah, keajaiban dalam masalah dan keinginannya, orang-orang yang dapat rezeki dari jalan yang tidak terduga, dan orang-orang yang dapat keajaiban, maka kita dapat temukan ternyata ada benang merahnya dan hanya 5 pola saja. Pola inilah yang dengan izin Allah ditemukan oleh foundernya Reza Rendy dan telah diajarkan kepada ribuan orang, dan hasilnya Masya Allah mampu menyelesaikan permasalahan hidup dan keinginan-keinginan yang nampaknya mustahil diraih. Bukan PPA-nya yang dahsyat, tapi Allah lah yang maha kuasa, tegas sang founder. Privat kelas PPA ini telah terbukti menghasilkan ribuan testimoni, dan Anda bisa download ribuan testimoninya di sini. www.ppainstitute.com. Misalnya, hutang miliaran Allah lunasi tercatat 35-38 miliar. Dapat motor, mobil, dan rumah gratis. Puluhan orang bisa umroh tanpa uang, haji gratis tanpa uang dan tanpa ngantri, bisnis melejit, punya bisnis tanpa modal, hubungan keluarga membaik, sakit parah membaik, selalu dikelilingi keajaiban-keajaiban dan lain-lain. Terbukti dengan ribuan testimoni. Namun yang paling penting dari kelas privat PPA ini adalah ketauhidan kepada Allah makin terasa. Para pesertanya dapat merasa dekat dan dapat menghadirkan Allah dalam tiap detik hidupnya, dan itulah puncak pencapaiannya. Salah satu visi besarnya adalah mengembalikan umat kepada Allah, mengingat banyaknya training-training yang menyelipkan akidah-akidah yang menggeser ketauhidan pada Allah. Nggak ada keinginan kegiatan apa-apa di video ini, hanya membaca materi yang saya share saja. Ikhlaskan hati, mohon pemahaman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangan pernah merasa paling benar dan jangan pula merasa paling banyak dosa, karena rahmat Allah itu amat sangat luas. Rahmat Allah itu mendahului mukanya. Sama-sama belajar. Saya juga masih banyak belajar dari kisah-kisah kawan-kawan. Nantinya sama-sama kita bergandengan tangan menuju Allah, meraih cinta-nya Allah. Materi 1 terdiri dari 3 bagian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah bihamdi. Subhanallahil azim. Kawan-kawan yang disayang Allah, banyak kekhawatiran yang terjadi dalam hidup kita, entah itu urusan finansial ataupun karir dan juga keharmonisan keluarga. Telah banyak ikhtiar dan banyak pula usaha yang sudah kita perjuangkan, bahkan mungkin saat ini posisi kita masih dalam masa perjuangan itu. Namun entah sudah berapa kali pula kita tak berhasil, atau bahkan mungkin sudah berapa kali kita harus memulai lagi dari nol. Bagus nampak pengiring aji merdu. Sayangnya terkadang apa yang kita tempuh hanya berakhir dengan kebuntuan, atau kalau di PPA disebut dengan istilah cahaya semu. Maaf, sudah berapakah umur teman-teman, tapi kok rasanya kebahagiaan itu masih terasa jauh, ya? Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa kita belum juga mencapai titik terbaik dalam hidup kita? Kenapa belum bisa menemukan dan belum bisa mencapai kebahagiaan yang kita cari-cari selama ini? Bisnis belum menemukan kesuksesannya, keluarga masih belum ketemu kebahagiaannya, hutang kok rasanya nggak habis-habis sih. Apa yang salah? Mungkinkah kita salah dalam berdoa? Apa karena mungkin kalimatnya kurang indah sehingga Allah belum ridho dengan apa yang kita minta? Kawan, seberapa seringkah merasa lelah mencari kebahagiaan dalam kehidupan ini? Mulai sekarang, stop berpikir kawan-kawanku. Beri diri waktu sejenak untuk terdiam, ajak hati ini merenung. Pernahkah kawan-kawan berpikir bahwa masalah yang selama ini datang menghampiri kawan-kawan itu bukan berarti kita harus selalu fokus mencari solusinya? Bisa jadi masalah itu datang karena Allah itu rindu pada doa kawan-kawan sekalian. Menurut kawan-kawan, dalam kisah Fir'aun, apakah Allah meminta Fir'aun menyelesaikan wabah penyakit, atau sebenarnya maksud Allah adalah supaya Fir'aun kembali menyembah padanya? Seperti halnya ketika Allah menurunkan masalah kepada Fir'aun, ribuan katak, belalang, dan sungai merah. Fokus pada masalah, kawan-kawan hanya akan mendapatkan masalah. Fokus pada solusi, kawan-kawan hanya akan dapat solusi. Tetapi ketika kita fokus pada Allah, selain masalah kita selesai, kita pun, saya dan kawan-kawan juga akan mendapatkan cintanya. Coba dirasakan efek statement di atas. Tauhid PPA ini ada yang nantinya akan menuntun kita bagaimana mendapatkan cintanya. Pola inilah yang menjadi wasilah datangnya keajaiban, karena kita di PPA lebih percaya pada keajaiban dan bukan kepada kerja keras. Harap jangan dibantah dulu, jangan dilawan dulu sebelum kawan-kawan mengetahui polanya. Pernah dengar kan kisah tukang bubur naik haji? Pernah juga kan dengar dengan kisah seorang tukang roti yang ingin bertemu dengan Imam Hambali? Nah juga kan dengar kisah seorang nenek yang cucunya sakit dan bisa sembuh dengan bantuan seorang dokter yang jauh dari desanya. Tapi Masya Allah, dokter tersebut biiznillah bisa sampai di dusun terpencil melalui sebuah pola skenario dari Allah. Intinya dari keajaiban di atas, fokuslah kita hanya ke Allah. Sabar ya kawan-kawan, perlahan video ini insya Allah akan mempengaruhi gimana keajaiban itu terjadi. Jadi PPA adalah sebuah pola pertolongan Allah yang bisa mendatangkan keajaiban di dalam hidup kita. Mendatangkan keajaiban dengan penyelesaian masalah yang tak disangka-sangka. Pokoknya yang ajaib. Dia kalau video berapa lama terus? Jadi keajaiban bisa diundang. Kita balik kan, nggak kena kan? Tapi nanti iya, keajaiban ini bisa diundang asalkan kawan-kawan paham polanya. Ingat ya, harus paham dan bukan cuma ngerti aja.
karena pertolongan Allah berada di balik dinding pemahaman kita. Pola ini secara nggak sengaja dengan izin Allah ditemukan oleh Reza Rendi ketika mengamati kejadian ajaib yang dialami beberapa orang. Beliau dengan izin Allah bisa mengambil benang merah kejadian tersebut dan kemudian mempolakannya. Pada awalnya beliau nggak begitu yakin sampai beliau sendiri mempraktekannya dan berhasil. Kemudian ceritakan ke sebagian teman-temannya. Dan pada akhirnya PPA ini menjadi sebuah private class yang alumninya sudah 9 ribuan dalam waktu kurang dari 2 tahun. Banyak testimoni yang masuk beragam dan bikin kita merinding sendiri. Silakan cek di http://www.ppainstitute.com. Kawan-kawan yang saya cintai karena Allah, sadar nggak sih kalau sebenarnya kawan-kawan ini sekarang sedang diperhatikan Allah, sedang dilihat oleh Allah. Bahwa kawan-kawan demi Allah dipilih oleh Allah. Jujur masih banyak yang belum dapat hidayah seperti ini. Masih banyak yang belum bisa merasakan nikmat tauhid ini, tapi beda dengan kawan sekalian, yang insya Allah nantinya pola ini akan membantu kawan-kawan lebih dekat lagi ke Allah. Kalaupun nanti ada kemudahan, ada rezeki, ada kebahagiaan, itu semata-mata bonus dari Allah. Yang terpenting dari PPA ini adalah kita yakin bahwa Allah itu ada. Kita semakin yakini, kita rasakan, dan kita sadari bahwa Allah melihat kita. Moga jemari ini jadi saksi niat baik saya dan guru-guru saya di yaumil akhir kelak. Amin. Ada ribuan keluar yang berada di FB saat ini, tapi kenapa Anda tergerak untuk masuk ke sini? Jawabannya cuma satu, yaitu karena Allah izinkan kawan-kawan terhubung ke sini. Allah, 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 dan hanya Allah. Semua itu Allah yang menggerakkannya. Insya Allah kawan-kawan adalah orang yang terpilih dari 5 ribuan list pertemanan saya di FB dan ribuan teman-teman saya di WA. Siapa tahu ini cara Allah berucap pada kita agar saya dan kawan-kawan berusaha dekat padanya untuk menghadirkan solusi. Siapa tahu video ini menjadi sebagai salah satu cara Allah berbicara pada kawan-kawan, dan dari sini pula Allah mulai menunjukkan solusinya untuk kita mengatasi permasalahan yang kita hadapi. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu sayangi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Quran Surah Al-Qasas ayat 56. Saya juga nggak akan bisa memberi petunjuk kepada kawan-kawan sebagus apapun saya menulis, kecuali Allah kehendaki. Dulu ketika di awal-awal waktu saya mengadakan khulwah, saya tuh berkeras memikirkan gimana saya bisa memahamkan para anggota grup. Padahal saya lupa yang bisa memahamkan itu hanya Allah. Bagi yang punya grup online maupun organisasi, jangan pernah sedikit pun terbesit di hati kalian bahwa kalianlah yang ngajarin dan kalianlah yang memberi ilmu ke mereka, orang tergabung di grup atau organisasi tersebut. Sebelum menyampaikan dan mempelajari materi, izin dulu ke Allah, minta dimudahkan agar apa yang teman-teman sampaikan ke reseller, ke klien, ke keluarga, ke calon partner, ke orang tua, dan bahkan ke calon mertua bisa dipahami oleh mereka sehingga maksud kita tersampaikan. Paham ya? Ketika kita kukuh bahwa kita yang bisa menyadarkan mereka, kita gergetan bahwa kita yang bisa memberi penjelasan pada mereka, yakin deh 1000% pesannya nggak akan sampai. Kita terlalu sering membicarakannya, tapi jarang berbicara padanya. Mengenai judul yang satu ini, saya mulai dengan satu pertanyaan. Di sini kalau misal saya tanya, siapa yang mau umroh? Misalnya saya pulang ke rumah dengan membawa 2 coklat di tangan saya. Terus pada saat sampai rumah, saya melihat anak saya dua-duanya lagi main. Ketika sampai depan rumah, saya teriak, siapa yang mau coklat?
Anak yang pertama segera lari meninggalkan mainannya, padahal lagi seru, kemudian menghampiri saya. Sedangkan anak yang kedua sambil tetap main cuma berkata, "Mau, taruh aja coklatnya di meja." Nah, kira-kira saya lebih srek ngasih coklat ke siapa? Ke anak yang mana? Ke anak yang berlari mendekat ke saya atau ke anak yang bilang mau tapi tetap duduk asik main tadi? Pasti sayanya lebih memilih memberi coklat pada anak yang antusias, kan? Betul ya? Kawan-kawan yang saya cintai karena Allah, jangan-jangan doa kita selama ini seperti itu. Kita berdoa antara butuh, nggak butuh. Sekarang yang tadi tunjuk tangan mau umroh, coba saya tanya, apakah teman-teman berdoa dengan antusias minta umroh setiap sholat, ataukah cuma pengen aja tapi nggak didasari niat? Banyak loh di privat kelas PPA yang trainingnya aja belum selesai tapi doanya sudah dikabul. Saya paling ingat kisah yang ini. Ada seorang akhwat yang ingin banget punya laptop. Ketika training beliau hanya fokus antusias berdoa minta laptop. Dan akhir-akhirnya saya baru tahu ternyata ini kisah nyata dari Kak Nusaibah, istrinya Mas Randy. Dan Masya Allah, gak lama kemudian HP-nya bunyi. Tahu nggak teman-teman apa isi pesan di HP-nya? Iya, beliau mendapat laptop gratis. Bagi Allah mudah banget mengabulkan segala keinginan kawan-kawan saat ini. Mau meminta apapun jika kitanya pantas menerima, saat itu juga pasti bisa. Jangan pernah suudzon terhadap doa yang dipanjatkan. Bisa jadi ketika kawan-kawan minta umroh saat ini, pada dasarnya pengabulan Allah itu sudah bekerja. Kita bambik kan, nggak kena kan? Sekedar contoh, misal saya berdoa, saya pengen banget punya mobil. Bisa jadi pada saat kita berdoa Allah langsung kabulkan, namun dengan proses. Mobilnya sendiri saat ini sedang berproses menuju kita. Semisal baru dibuat bannya, terus dirakit, lalu diantar ke sebuah showroom, dan seterusnya. Dan pada akhirnya kita dipertemukan dengan orang yang ternyata penjual mobil yang menghampiri dan menawarkan mobilnya pada kita. Bisa dipahami ya? Contoh lagi gini, misalnya suatu malam teman-teman lapar, nggak kebayangkan mau makan apa. Pas lagi bingung tiba-tiba ada yang datang nganterin nasi kotak. Alhamdulillah kan. Sayangnya terkadang hal yang sekecil itu manusia merasa biasa aja dan nggak bersyukur. Berpikiran bahwa nasi kotak sudah sampai ke kita karena kebetulan aja. Astagfirullahaladzim, padahal mah itu jaminan Allah akan rezeki kita. Kalau kita bersyukur, bisa jadi kedepannya kita ketika kita baru memikirkan sedikit sesuatu yang lebih besar, tiba-tiba Allah langsung hadirkan di depan kita. Masya Allah. Sebenarnya Allah tuh kalau mau bantu kita, misal melunasi hutang, maka just dengan sekejap mata bisa loh. Tapi terkadang pikiran kita yang menolaknya. Sekali lagi, dalam belajar tauhid PPA yang kita perlakukan hanya keyakinan, titik. Terus nggak usah ikhtiar gitu. Bukan itu juga, tapi lebih ke gimana memfokuskan pikiran kita bahwa apapun yang kita usahakan hasilnya hanya Allah yang menentukan. Balik lagi ke adab berdoa. Berapa banyak dari kita yang hanya kenal Allah tapi tidak memahami Allah, seakan-akan gak yakin. Berdoa terburu-buru, seakan doa itu cuma basa-basi. Berapa banyak yang zikir astagfirullahalazim berubah menjadi astajim, astajim, astajim. Astagfirullahalazim. Kalau kayak gitu, gimana kita mau mendapatkan keajaiban? Berapa banyak dari kita yang berdoa tapi masih saja dikurangi dengan berpikir bahwa rezeki itu dari bos. Berapa banyak dari kita yang berdoa ingin bahagia tapi malah meyakini bahwa bahagia itu bisa beli ini beli itu. Fokus ke Allah kawan-kawan, kuatkanlah fokus ke Allah. Mungkin saat ini kawan-kawan masih bingung, silahkan berdoa, mohon padanya agar dipahamkan. Saya juga berdoa semoga Allah memahamkan saya pada isi materi ini. Semoga Allah menganugerahkan pada kita keajaiban melalui wasilah tulisan saya ini. Amin, Allahumma amin. Silakan berdoa ya kawan-kawan. Minta pada Allah. Pernah dengarkan Allah itu malu jika hambanya sudah mengangkat tangan dan berdoa sampai tangannya turun tapi Allah nggak kabulin.
Ya begitulah kawan-kawan. Allah itu maha mengabulkan, tapi syaratnya kita harus tahu adab berdoa. Contoh, misal ada datang menemui seorang presiden dengan tujuan mau minta tolong agar di kampung Anda dibangun sebuah jembatan. Oleh karena jembatan yang ada sudah mulai keropos cenderung rusak. Kira-kira cara kita menghadapnya gimana? Baju biasa aja atau baju terbaik? Ngomongnya santun beraturan ataukah buru-buru? Proposalnya dibacain pelan-pelan atau sekedar dibaca sekilas saja? Apakah langsung datang dan langsung ngomong dengan nada terburu-buru, "Pak, tolong bantuin kampung saya bikin jembatan"? Kalau yang Anda katakan dan lakukan terburu-buru kayak gitu, pastinya tahu sendiri ya, kira-kira permohonan pembangunan jembatan yang kita ajukan akan dikabulkan atau tidak. Mulai sekarang yuk perbaiki doa kita. Awali dengan pujian-pujian, suarakan yang lembut dan pelan, berusaha sepenuh hati merendah serendah-rendahnya, oleh karena kita sadar hanya Allah yang bisa menolong kita. Ajak hati ketika berdoa, usahakan menangis mengakui dosa dan kesalahan, menundukkan diri. Jangan sampai kita menangis ketika berdoa hanya di saat justru sudah mulai putus asa. Karena menangis di saat meminta dan menangis di saat kita sudah kalah atau mentok itu rasanya beda. Berdoalah seperti curhat, bayangkan dan rasakan Allah melihat kita. Bayangkan dan rasakan bahwa Allah dekat, sangat dekat, dekat sekali dengan kita. Rasakan ketika kita berdoa dan kita merasakan jatuh hati pada Allah. Nikmat sekali kawan-kawan, nikmat. Yuk perbaiki dulu doa kita mulai hari ini sampai akhir hayat nanti. Kita berjanji akan sepenuh hati jika berdoa pada Allah. Silahkan dimulai ya. Masih banyak banget yang perlu kita pahami bersama. Ini belum masuk ke polanya, jadi harap bersabar karena materi sebelumnya pola ada fondasi dasar agar ketika praktek pola sebenarnya supaya hati ini lebih siap dan lebih percaya akan adanya keajaiban. Kalau nggak mau dapat keajaiban dan lebih suka kerja keras, monggo, nggak dipaksa. Nah, sekarang yang harus kawan-kawan lakukan setelah membaca materi pertama adalah mulai membangun kesadaran ketika sholat. Yakini Allah sedang melihat sholat kita. Ketika dalam sholat tiba-tiba berpikiran lain, maka segera membaca ta'awudz atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian meludah ke kiri 3 kali. Hal ini pernah dialami oleh salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Itulah setan yang disebut dengan khinzir. Apabila kamu merasakan kehadirannya, maka mudahlah ke kiri 3 kali dan berlindunglah kepada Allah. Aku pun melakukan hal itu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan gangguan itu dariku." Hadis riwayat Muslim. Materi kedua PPA akan lanjut di video berikutnya. Sabar dan jangan lupa subscribe. Terima kasih dan telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.